agungkan nama di atas segala nama Yesus Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kita percaya hari-hari yang kita lewati semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari beri salam samping kiri kanan atau seberapa yang bisa kita jangkau. Kasih senyuman yang termanis untuk saudara-saudara seiman kita. Haleluya. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan dengan kejujuran hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan Kau melimpahkan bagiku. Kau berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Ada sukacita. Nyanyi lagi. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan dekat kejujuran hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Sujahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Katakan selalu menopang hidup kita, amin. Selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Kita percaya Yesus yang kita sembah ada menara yang kuat, amin. Kota benteng hidup kita. Mari kita sama-sama katakan nama Yesus, yes. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh.
katakan nama Yesus, haleluya. Nama Yesus kota Bethlehem, nama Yesus kalahkan injak iblis, amin. Nama Yesus di atas segalanya, api kemuliaan-Nya dan curah dari surga memenuhi kami semua. Haleluya. Mari saling memberkati sampai kiri kanan. Api kemuliaan-Nya mencurah dari surga memenuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan mencurah dari surga limpahkan pada dunia. Sekali lagi kita katakan api kemuliaan-Nya mencurah dari surga memenuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya mencurah dari surga limpahkan pada dunia. Bahwa siapa? Segala raja, segala raja, beri kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat disilahkan duduk. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersorak, kami berglori karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus.
Puji Tuhan. Shalom. Rupanya cuaca mempengaruhi. Ini banyak yang mau bilang halangan, mungkin tidak. Tapi mungkin bertemu kembali sebentar sore anak-anak muda di sini. Ya, tak perlu berlambat-lambat. Hari ini kita akan berbicara mengenai karakter. Sepanjang bulan Maret 2020, judul dan tema khotbah dari sepanjang minggu ini, baik di ibadah keluarga maupun pendalaman Alkitab, adalah berbicara mengenai karakter. Ini banyak pemahaman tentang karakter ini, arti dari karakter. Tolong tampilkan. Karakter, next slide. Karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karakter adalah sikap batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Karakter menurut next, ini multimedia mesti sedikit cepat. Menurut ilmu psikologi, karakter itu adalah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu. Jemaah saudara yang terkasih, ini banyak sekali pemahaman mengenai arti kata karakter. Ada lagi, karakter ditinjau dari para ilmuwan yang memiliki latar belakang tentang ilmu ini. Salah satunya saya ambil dari seorang ilmuwan yang bernama, slide mohon ditampilkan, next. Bukan. Ada seorang ilmuwan yang mengatakan karakter itu berkaitan dengan 3 hal, 3 unsur, yaitu konsep moral. Yang pertama adalah konsep moral knowing. Yang kedua adalah sikap moral, dan yang ketiga adalah perilaku moral. Nah, dari ketiga pandangan arti dari kata karakter ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa karakter itu adalah output yang dihasilkan dari pengolahan kita berpikir sesuai keyakinan yang kita yakini. Saya ulangi lagi, karakter adalah output dari apa yang kita kelola, output dari apa yang kita kelola, yang kita pikirkan, dan yang kita yakini. Orang Kristen, kita berbicara mengenai karakter dipandang dari sudut perspektif iman Kristen. Apa dasarnya? Mari kita buka di Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11, saya meminta satu anak muda untuk membaca secara lantang ayat ini.
Itulah dasar dari karakter seorang pengikut Kristus, yaitu mengikuti teladan Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia, mengosongkan dirinya, mengambil serupa seorang hamba. Minggu lalu kita berbicara mengenai kerendahan hati. Kerendahan hati itu berarti penyerahan total kepada Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Seorang pengikut Kristus mengikuti teladan Kristus, yaitu Tuhan berani untuk melepaskan haknya. Dia seorang raja, anak raja, raja di atas segala raja. Dia rela datang turun ke bumi untuk melakukan misi penyelamatan. Misi penyelamatan dari Bapaknya. Dia mesti turun ke bumi jadi seperti seorang hamba, seperti seorang manusia, datang dengan penuh kesederhanaan. Itulah dasar dari pengikut Kristus. Base yang paling utama, kerendahan hati berarti karakter untuk melepaskan hak. Ada seorang tokoh Alkitab yang begitu dicintai oleh Tuhan. Dia ditinggikan oleh Tuhan karena dia menyerahkan haknya, menyerahkan dirinya sepenuhnya total dalam kehendak Tuhan. Dia memiliki 3 hak istimewa. Pertama, dia adalah seorang raja yang dipilih langsung oleh Tuhan. Dialah Daud. Pertama, dia dipilih langsung oleh Tuhan. Seorang nabi, Samuel, disuruh oleh Tuhan pergi. Saya hendak memilih seorang raja. Dan spesifik, dia adalah seorang putra dari seorang bapa yang bernama Isai. Spesifik. Kedua, hak istimewa yang kedua yang dimiliki Daud ialah raja yang diurapi oleh Tuhan. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan tempur dan mampu membela diri. Kenapa saya mengambil Daud? Mari kita baca di Mazmur 23. Pasal ini sudah tidak asing lagi. Malah ada sebuah lagu yang diambil dari ayat Alkitab ini. Kenapa saya menyebut Daud adalah seorang pribadi yang luar biasa? Mengapa Daud dia diangkat tinggi oleh Tuhan? Bahkan dari keturunannya lahir Yesus. Mohon ditampilkan. Slide selanjutnya. Daud ini yang saya sudah utarakan tadi memiliki 3 hak istimewa. Tetapi dia berani melepaskan haknya. Dia menyerahkan total kepada Tuhan. Pada waktu dia bermazmur,
di Mazmur 23 ini, dia itu sedang dikejar-kejar oleh Saul. Setelah dia diurapi oleh Tuhan, timbul kecemburuan dari Saul. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai Saul. Bagaimana dia telah dinyatakan menjadi musuhnya Tuhan. Karena dia tidak memiliki kerendahan hati. Karakter yang tidak mengikuti teladan Kristus. Dia cemburu kepada Daud. Karena Tuhan mempromosikan Daud cepat. Karena Daud memiliki karakter yang baik. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang membuat surga jatuh cinta kepadanya, tidak bisa digunting oleh manusia. Bila Tuhan sudah membukakan pintu bagi dia, bila Tuhan sudah menetapkan dia menjadi seorang raja, dia pasti jadi seorang raja. Itulah mengapa Tuhan sangat menghargai Daud. Pada waktu dia berserah total kepada Tuhan, apa yang dia dapat? Pertama, dia tak pernah berkekurangan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tidak pernah berkekurangan. Selama masa pelariannya, dia tidak pernah berkekurangan. Pada waktu dia berserah total, melepaskan haknya, Tuhan mencukupi dia. Ada seorang anak Tuhan yang sekolah di luar negeri, seorang anak muda. Dia ikut persekutuan, sebuah persekutuan, merintis bersama teman-temannya yang dari Indonesia. Ya, namanya merintis, pelayanan yang merintis, pastilah perlu banyak pengorbanan. Nah, suatu saat Tuhan berfirman kepadanya, uang bulanan, bulan ini, bila engkau sudah terima, kasih sekian di pelayanan. Waktu itu, waktu dia mendengar itu, ada sedikit, Tuhan bagaimana saya mau makan? Karena dari sekian yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan sudah suruh kepadanya untuk berikan di pelayanan, itu besar. Dia bertanya pada Tuhan, Tuhan bagaimana caranya saya mau makan? Uang yang dikirim itu pas-pasan, tapi suara itu jelas. Berkata, berikan itu di pelayanan. Pelayanan perintisan dari mahasiswa-mahasiswa di Indonesia di Fakultas Teknik di Belanda, Groningen. Akhirnya pada waktu dia menerima itu, dia bertindak. Haleluya. Amin, dia kasih. Lalu dia bilang, Tuhan, hari ini saya makan ini terakhir. Besok saya berserah. Puji. Berserah penuh kepada Tuhan. Keesokan harinya dia kuliah seperti biasa.
Lalu tiba-tiba dia menerima telepon dari sahabat ayahnya di Indonesia. Dia ingin bertemu dengan dia. Di mana? Coba kita bertemu dan sebagainya. Singkat cerita, akhirnya dia bertemu. Lalu sahabat dari ayahnya bilang, Tuhan menyuruh saya untuk memberikan sejumlah uang kepada engkau. Oh, dia kaget. Kenapa dia kasih itu? Padahal itu sahabat jauh. Oh, dia tanya, Bapak kenapa bisa kasih? Enggak. Tuhan bilang, sebelum saya lanjut ke tujuan saya, harus singgah di Belanda, bertemu dengan engkau dan berkati engkau dengan sejumlah dana. Cukup, bahkan berlebih. Kalau Tuhan sudah menyuruh engkau melakukan sesuatu dan engkau berserah total kepada Tuhan, Tuhan yang akan bertanggung jawab. Asal penyerahan total kepada Tuhan, sama seperti Daud. Lanjut. Ketika Daud melepaskan haknya, apa yang dia dapat? Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dilindungi oleh Tuhan. Sekarang ini dunia begitu, apa yang mau bilang? Dunia begitu tersentak dengan satu virus ini. Virus yang dari Wuhan. Virus corona. Sahabat saya yang pelayanan di Makau, mungkin yang tahu di sini Juna, suaminya bersaksi. Anak-anak Tuhan yang di Cina itu warga-warga dari Wuhan, mereka ditolak oleh warga negaranya sendiri. Bahkan pemerintah mengkarantina khusus orang-orang ini. Jadi pada waktu mereka keluar, mereka tidak punya tempat tinggal. Hotel-hotel menolak mereka. Tempat-tempat penginapan menolak mereka. Jadi mereka seperti terlantar. Pada waktu keadaan situasi seperti ini, anak-anak Tuhan yang ada di Cina, mereka membuka pintu selebar-lebarnya bagi warga-warga negara ini yang dari Wuhan ini. Mereka panggil, mereka tidak takut bahaya karena mereka tahu Tuhan beserta dengan mereka. Pada waktu keadaan terdesak, mereka menyatakan iman Kristen mereka. Mereka menjadi saksi bagi banyak orang. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Akhirnya pengajaran Kristus, iman Kristennya mereka menjadi kesaksian di tanah Tiongkok. Ada orang yang mungkin terlalu khawatir. Semuanya dihitung dengan detail, tidak salah itu. Memang harus berhitung. Kalau saya pergi ke sini, saya akan dapat ini. Kalau tidak, ini. Waktu Tuhan bilang, Daud, aku akan menyertai engkau, aku melindungi engkau, aku mengurapi engkau. Dia tahu dia akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Bahkan dari kejaran-kejaran seorang raja Saul, dia tahu dia akan terlepas
dari mara bahaya. Yang ketiga, sebelum kita bahas lebih detail. Ketika Daud melepaskan haknya, dia mendapatkan pembelaan dari musuh-musuhnya. Itu yang saya katakan tadi. Bukan hanya dibela, kata Alkitab. Tuhan menyediakan, ayat 5, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, ini Tuhan menyediakan hidangan. Tuhan selalu membela engkau sempurna. Tuhan pembelaan selalu sempurna, tidak pernah setengah-setengah, selalu paripurna. Mungkin orang menjahati engkau, menggosipkan yang tidak benar tentang engkau. Lepaskan hak untuk membela diri. Karena Tuhan yang akan membela engkau. Tanganmu akan bersih dari pembalasan. Karena hak pembalasan itu adalah dari Tuhan. Kalian tahu, Daud itu 2 kali hampir membunuh Saul. Bahkan Daud sudah sampai di Saul tidur. Kalau dia mau ambil itu hak untuk membalas, mungkin akan berbeda. Yuk kita baca. Ada di 1 Samuel 26 ayat 9 sampai 23. Suara anak muda tolong baca. 1 Samuel 26 ayat 9 sampai 23. Ya, sampai di situ dulu. Daud bisa membunuh Saul. Tapi dia melepaskan haknya untuk membela diri. Bahkan ketika dia itu sudah sampai untuk hampir membunuh Saul, Tuhan masih menganugerahkan dia kemenangan demi kemenangan. Dia masih berperang melawan Filistin. Dia masih membela itu Raja Saul, Israel. Dia masih bela. Dan Tuhan menganugerahi dia kemenangan demi kemenangan. Pada waktu kita melepaskan hak kita, Tuhan pasti akan bela kita. Amin. Minggu-minggu ini saya menghadapi tantangan. Tapi rema firman ini menguatkan saya. Tuhan yang bela. Bila Tuhan sudah berfirman, pergi engkau ke sana, layanilah pelayananku. Pergi dan layanilah. Tidak usah tengok-tengok ke belakang.
Kalau ada tantangan berarti yes, puji Tuhan. Lebih banyak tantangan, yes, amin. Berarti emas mereka akan menjadi milik kita. Orang yang memfitnah kita, emas mereka akan Tuhan berikan kepada kita. Kita memberkati mereka. Kita lepaskan berkat bagi mereka. Dan kemenangan demi kemenangan akan menjadi milik kita. Amin. Amin. Yang selanjutnya. Ketika Daud melepaskan haknya, ada urapan yang selalu baru dan berlimpah. Rahasia-rahasia disingkapkan oleh Tuhan. Tadi sudah diungkapkan, ada kemenangan demi kemenangan, ada pembelaan demi pembelaan yang akan Tuhan berikan. Selanjutnya yang keenam. Yang kelima di ayat yang keenam. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku. Itu bukan, Alkitab tidak bilang kebajikan dan kemurahan akan diberikan kepadamu. Beda. Diberikan berarti sewaktu-waktu orang dapat. Tapi ini mengikutimu. Apa yang selalu mengikuti kita? Bayangan kan? Kebajikan dan kemurahan belaka. Kalau bahasa Manado, kebajikan dan kemurahan saja. Mau iko patorang sepanjang torang hidup, asal torang mengikuti karakter Kristus. Kebajikan dan kemurahan yang berlimpah-limpah akan Tuhan berikan kepada kita, sama seperti Daud terima. Amin. Amin. Bagaimana kita mendapatkan semua kebajikan, kemurahan? Bagaimana kita akan mendapatkan selalu urapan yang baru? Bagaimana kita akan selalu mendapatkan pembelaan dari Tuhan? Yang pertama, harus penuh kepercayaan. Itu rahasia Daud. Mazmur 25 ayat 14. Kita bermain ayat. Mazmur 25 ayat 14. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Yang pertama, Daud meletakkan kepercayaannya penuh kepada Tuhan. Penuh percaya kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang selalu dilakukan oleh Daud? Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bermazmur di sini berarti selalu menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan berarti selalu menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Berarti yang dilakukan oleh Daud, ia selalu berdoa. Mendapat perlindungan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dibela oleh Tuhan, mendapat selalu pengurapan yang baru, selalu diikuti oleh kebajikan dan kemurahan. Kuncinya yang kedua adalah
berdoa. Selalu berdoa. Selalu rindu hadirat Tuhan. Pada waktu jam doa, tinggalkan segala yang ada, berdoa. Ada sebuah kesaksian. Seorang ibu, dia ini ikut pelayanan di gereja. Ikut pelayanan di gereja. Dan pada waktu itu dia sedang memasak di dapur. Sedang memasak di dapur, tiba-tiba ada suara, karena dia hidup di dalam doa. Roh Kudus selalu memberitahukan hal-hal, menyingkapkan rahasia-rahasia. Dia berbisik, Roh Kudus berbisik kepada ibu itu, berdoa. Dia bingung, sementara berdoa. Suara itu dengan lembut tapi tegas, berdoa. Dan dia menuruti suara bisikan dari Roh Kudus ini. Satu hari berlalu, keesokan harinya dia mendapat telepon dari ibunya yang tinggal di kota lain. Dan menceritakan, kira-kira pada jam yang sama, pada waktu Roh Kudus berbisik kepadanya untuk berdoa. Waktu itu, ibunya tinggal bersama dengan adiknya. Dan seperti biasa adiknya itu selalu disuruh pada jam itu untuk membeli makanan cuma dekat rumah. Dan pada waktu naik motor. Dan pada waktu dia sudah hampir sampai di tempat warung yang biasa dia beli makanan, tiba-tiba ada orang yang menodong dia. Menodong dia dan bilang, ya begal, sorong ambil motor. Dan di bawah todongan pisau, dia menyuruh itu adik, ini ibu punya adik ini, untuk berputar-putar. Hampir 1 jam dia berputar-putar. Setelah itu dia menyuruh adik dari ibu itu untuk berhenti. Setelah berhenti, dia tinggalkan begitu saja. Saya percaya pada waktu ada niat jahat dari begal ini dia, pada waktu si ibu ini turut mendengar patuh kepada bisikan Roh Kudus, Roh Kudus bekerja. Ini begal ini mungkin dibuat bingung, minimal kalau dia sudah todong begitu, minimal motor diambil atau minimal handphone. Ini tidak, dia pulang dengan selamat. Belajar peka. Ini Daud ini begitu peka terhadap tuntunan dari Tuhan. Karena ayat 33, karena Alkitab berkata tadi, aku akan bermazmur bagi Tuhan selagi aku ada. Amin. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita mendapatkan semua ini? Daud memiliki iman yang excellent. Coba bantu saya baca di Mazmur 27 ayat 6. Mazmur 27 ayat 6. Lihat ini, luar biasa iman Daud. Maka tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekeliling. Ini seorang raja mengejar seorang pelarian. Pasti mau dapat Daud. Dan pasti kalau mau
Kalau mau dihitung-hitung kalau sekarang, kalau sudah melakukan kejahatan, apakah yang sekarangnya dusu-dusu? Intel. Ini Saul pasti banyak intel. Nggak mungkin Daud nggak mau dapat. Tapi Daud bilang, maka tegaklah kepalaku menghadapi musuhku. Aku akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Bahkan ketika dia melihat Saul itu sobat dekat, semua sampai. Dia beriman, percaya. Dia akan selalu tegak. Memiliki iman yang excellent. Yang selanjutnya, selain memiliki iman yang excellent, dia menyerahkan sepenuhnya segala sesuatunya dalam kedaulatan dan kendali Tuhan. Dia memiliki penyangkalan diri yang luar biasa. Menyerah total kepada kehendak Tuhan. Melepaskan seluruh hak-haknya. Ada seorang hamba Tuhan di sebuah pelayanannya, berseberangan pendapat dengan seorang majelis gereja. Singkat cerita, majelis gereja itu berhasil mempengaruhi sebagian dari jemaat yang ada. Waktu itu hamba Tuhan itu bilang, Tuhan, saya ingin bertemu dengan setiap jemaat yang telah diceritakan yang tidak benar. Saya mau konfirmasi. Saya tidak membela diri Tuhan. Minimal mau jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tuhan bilang jangan. Wow, hatinya bergejolak. Tuhan, saya malu. Blah blah blah. Tapi Tuhan berkata dengan tegas, jangan. Kalau engkau sudah membela diri, berarti saya sudah tidak perlu lagi membela engkau. Kalau engkau melepaskan hakmu untuk membela diri, maka aku akan membela engkau dengan sempurna. Singkat cerita, 1 tahun berjalan. Mereka sebagian dari setengah dari jemaat itu telah membuat pelayanan di tempat lain, gereja yang lain. Tetapi selama 1 tahun hamba Tuhan itu diberkati oleh Tuhan. Ada pekerjaan-pekerjaan roh yang Tuhan kerjakan. Domba-domba dikirim di dalam gereja, menggantikan serigala-serigala yang sudah keluar. Dan pada tahun yang ketiga, gereja mereka sudah penuh sesak dan membuka cabang di kota lain, bahkan di negara lain. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu sempurna. Mengikuti teladan Kristus, Tuhan melepaskan haknya. Dia mampu membela dirinya. Pada waktu dia berjalan sampai di Golgota, pikul salib, dia mampu untuk membela diri. Tapi dia tidak membela dirinya. Dia tunduk kepada perintah Tuhan. Hari ini mungkin ada kesulitan-kesulitan. Ada masalah-masalah. Saya pribadi, yang saya sudah ceritakan sebelumnya, ketika menghadapi tantangan-tantangan itu, basic saya itu memang bukan di teologi ya. Basic ilmu saya adalah ilmu pasti. 1 + 1 sama dengan 1. Mengukur
Bagaimana ini sebuah bangunan, cari solusi. Kalau sudah dapat masalahnya, cari solusi, langsung eksekusi. Tapi saya belajar menghidupi apa yang saya sampaikan kepada jemaat. Saya bisa stand out. Bilang, hei itu tidak benar. Kalian salah. Tetapi Tuhan bilang, kalau engkau ingin membela diri, saya sudah tidak akan membela engkau. Kalau situasi-situasi yang sulit Tuhan izinkan terjadi, berserah penuh kepada Tuhan. Percaya Tuhan pasti bela. Saya sudah melihat ayah saya pelayanan dari ayah dan ibu saya. Tuhan selalu bela. Amin. Tuhan selalu sertai. No pain, no gain. Tidak ada kemenangan tanpa pertempuran. Amin. Tidak ada penyerahan, tidak ada berkat perlindungan yang sempurna kalau tidak ada penyerahan total kepada Tuhan. Haleluya. Mari jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita baca sama-sama ini Mazmur 23. Kita akan mendapatkan semua janji dari firman Tuhan ini. Karena kita mengikuti karakter dan teladan Kristus. Mazmur 23. Dan nama dan kata aku diganti dengan nama kita sendiri. Amin. Amin. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembala Feiti, takkan kekurangan Feiti. Ia membaringkan Feiti di padang yang berumput hijau. Ia membimbing Feiti ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa Feiti. Ia menuntun Feiti di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun Feiti berjalan dalam lembah kekelaman, Feiti tidak takut bahaya, sebab engkau beserta Feiti. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur Feiti. Engkau menyediakan hidangan bagi Feiti di hadapan lawan Feiti. Engkau mengurapi kepala Feiti dengan minyak, piala Feiti penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti Feiti seumur hidup Feiti, dan Feiti akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Pemain musik saya undang ke depan. Kami akan mengikuti teladan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya nama-Mu adalah menara yang kuat. Gadamu dan tongkatmu itu selalu menghiburku. Sekalipun aku dalam lembah, ku takut, sebab Kau di sisiku. Aku percaya
silakan duduk kembali. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 30. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal." Jemaat Tuhan yang terkasih, perjamuan ini adalah yang Tuhan sudah firmankan kepada pengikutnya sebagai peringatan akan karya Tuhan Yesus di kayu salib. Saya mengundang 3 ibu yang akan menjalankan perjamuan. Ibu Ruth Halim, Ibu Li Keturangan, dan Ibu Ahyang untuk bisa ke depan. Kembali
jemaat Tuhan. Hosti yang tunjuk tubuh Kristus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Haleluya. Mari kita makan. Haleluya Yesus. Cawan yang tunjuk darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Kita angkat ke hadirat Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku." Haleluya. Mari kita. Haleluya. Hosti yang tunjuk tubuh Kristus. Anggur yang tunjuk darah Yesus. Yang telah tercurah di kayu salib. Yang telah mengalir masuk dalam tubuh kita. Segala sakit penyakit disembuhkan. Segala beban telah diangkat oleh Tuhan. Apapun yang menjadi masalah sekarang, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Kami telah pulih Tuhan. Kami telah menerima jawaban itu Tuhan. Berkat yang penuh, sukacita yang penuh, damai sejahtera yang berlimpah-limpah telah menjadi milik kami Tuhan. Kirialah ya sekirialah ya haleluya. Haleluya.
Kami akan selalu menaikkan ucapan syukur Tuhan. Haleluya. Kami akan selalu mengikuti teladan-Mu Kristus. Dalam nama Yesus. Kami akan mendapatkan janji penyertaan-Mu Tuhan. Kami akan selalu dilindungi dari segala mara bahaya. Kami akan selalu diberikan urapan yang baru. Biarlah kami akan selalu berlimpah. Kebajikan dan kemurahan akan selalu mengikuti kami seumur hidup. Kami akan selalu tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Kami menerima berkat itu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat damai kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menjadi bahagian kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.